Gue ada di mana sih? Kenapa orang-orangnya aneh semua? Di sana banyak sekali penampakan yang dilihat oleh Arif. Mulai dari orang yang berkepala babi, orang yang mukanya rata, pengantinnya juga memakai kebaya jadul tahun 60-an. Ini siapa yang nikahan? Pengantinnya juga jadul banget lagi pakaiannya. Dia sadar kalau hanya dirinya saja manusia yang ada di sana. Arif yang sempat melihat kedua pengantin itu tersenyum menyeringai ke arahnya. Seketika itu juga Arif kembali merinding. Anjir, ngapain mereka senyum ke gue? Arif kembali melihat ritual selanjutnya, namun saat sedang menyaksikan ritual pernikahan itu tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Wah, siapa nih? Jangan-jangan setan lagi. Mampus gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pernikahan Gaib di Gunung Cikuray. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah menarik yang dialami Arif dan teman-temannya saat mendaki Gunung Cikuray. Arif sempat tidak sengaja nyasar ke tempat pernikahan yang entah itu pernikahan apa dan siapa. Tidak hanya Arif, tapi Roni, salah satu temannya juga mengalami mimpi yang sama. Nyasar di pernikahan gaib yang mana orang-orang yang hadir di pernikahan tersebut berkepala babi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pernikahan gaib di Gunung Cikuray. Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan. Hari itu Arif, Fajar, Roni, dan Zaki berangkat dari Bogor Rabu malam dengan kondisi cuaca yang lagi hujan deras. Mereka nekat karena libur kerja sampai hari Jumat. Arif dan Roni tetap melanjutkan perjalanan menerobos hujan yang waktu itu lumayan deras. Sedangkan Fajar dan Zaki mampir ke warung pinggir jalan untuk menunggu hujan reda. Singkat cerita, setelah hujan reda mereka janjian untuk bertemu di perbatasan kota Garut. Setelah mereka berkumpul kembali, 4 orang sekawan ini melanjutkan kembali perjalanan. Hingga sampailah mereka berempat di base camp pemancar sekitar jam 11 siang. Karena kelelahan, mereka beristirahat dahulu di sebuah warung dekat base camp pemancar. Saking capeknya, sampai-sampai si Arif ini ketiduran. Ketika lagi enak-enaknya tidur, dia dibangunkan oleh ibu warung. Mas, lebih baik masnya tidur di musola aja, ucap ibu warung karena mungkin waktu itu sedang ramai pembeli, jadi Arif disuruh pindah ke musola dekat base camp. Karena tidak enak oleh ibu warung, akhirnya Arif pindah. Tapi sebelum itu Arif mengurusi Maksi terlebih dahulu agar nanti bisa langsung mendaki. Saat Arif mengurusi Maksi, petugas base camp bilang kalau sebaiknya jangan melakukan pendakian sore hari. Namun Arif hanya mengiyakan karena rencana mereka akan trek sekitar jam 2 atau jam 3. Setelah melakukan simaksi, Arif dan ketiga temannya berjalan ke musola untuk melanjutkan tidurnya lagi. Karena waktu masih menunjukkan jam setengah 1, jadi Arif berpikir masih sempat untuk tidur paling nggak 1,5 jam sebelum melakukan pendakian. Sampai akhirnya dia ketiduran lagi karena mungkin efek semalaman tidak tidur. Arif dibangunkan oleh teman-temannya sekitar jam 5 sore. Akhirnya mereka langsung bergegas siap-siap untuk melakukan pendakian. Karena sudah terlewat 2 jam dari yang rencananya ingin mendaki jam 2 atau jam 3. Setelah semua persiapan selesai, mereka berniat langsung memulai pendakian. Saat berjalan ingin mendaki, mereka bertemu kembali dengan penjaga pos yang sebelumnya sempat bertemu Arif saat melakukan simaksi. Melihat Arif dan kawan-kawannya mau berjalan naik, petugas tersebut langsung menghampiri mereka dan bertanya, Mas, yakin mau naik? Iya pak, kita trekking malam aja. Kalau bisa, jangan ngecamp di pos 2 ya mas. Lah,
Kenapa, Pak? Intinya kalian hati-hati dan hindari camp di pos 2. Arif dan teman-temannya bingung sebenarnya ada apa dengan pos 2. Tidak mau ambil pusing, akhirnya mereka segera melanjutkan perjalanan. Suasana hutan yang rindang dan dingin mereka lalui perlahan-lahan. Mereka sampai di pos 1 sekitar jam setengah 6 sore. Di sana mereka istirahat sebentar dan lanjut jalan lagi jam 6. Tidak lama mereka jalan, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Akhirnya mereka berhenti lagi untuk sholat. Namun anehnya Fajar dan Zaki malah diem, mereka tidak ikutan sholat. Padahal biasanya merekalah yang biasanya mengajak Arif sholat. Arif dan Roni masih terheran melihat tingkah kedua temannya. Mereka hanya duduk bersantai sambil cengengesan. Melihat itu Arif menegur mereka. Lu pada kenapa gak sholat? Enggak ah, udah kalian aja berdua. Arif pun tidak berpikir panjang, yang penting dia sudah mengajak mereka untuk sholat. Setelah Arif dan Roni selesai sholat, mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Mereka terus berjalan sampai sekitar jam 8 malam. Namun anehnya mereka sama sekali tidak menemukan pos 2, padahal seharusnya mereka sudah dekat atau bahkan sudah sampai. Di sana mereka berempat mendadak kebingungan sebenarnya pos 2 ini ada di mana. Kenapa nggak kelihatan sama sekali? Kebetulan waktu itu teman mereka Fajar ini 2 minggu yang lalu habis kecelakaan dan sempat mengalami patah tulang di bagian kaki. Jadi tenaganya tidak bisa terlalu diforsir. Sekitar jam 8 malam itu hujan tiba-tiba turun. Hujannya sangat deras, angin juga bertiup kencang. Mereka berempat pun bingung harus bagaimana sementara pos 2 juga belum kelihatan. Di sini Arif baru menyadari sesuatu kalau malam itu adalah malam Jumat. Astagfirullah. Sadar akan hal itu mereka semua mulai panik sekaligus bingung antara ngecamp atau tidak. Ron, ini malam Jumat ya? Iya Rip. Terus ini gimana enaknya? Di depan situ ada tanah sepetak, kita ngecamp di situ aja ya. Tapi kan kita nggak boleh ngecamp di pos 2. Ini udah masuk pos 3 kali ya. Soalnya kita dari tadi jalan nggak nemu petunjuk. Yakin lo? Sebenarnya Arif ragu harus bagaimana, karena dia ngerasa kalau jalannya sedari tadi hanya muter-muter di tempat itu saja. Karena emang gak ada pilihan, akhirnya setelah berdebat mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Mereka membawa 2 tenda dengan kapasitas masing-masing 2 orang. Singkat cerita, tenda sudah berhasil dibangun. Seketika itu juga mereka semua langsung istirahat masuk ke dalam tenda. Sementara angin di luar juga semakin kencang seperti ada badai. Mereka masuk tenda masing-masing dan langsung ganti baju, karena baju yang mereka kenakan sudah basah semua. Karena takutnya kalau tidak diganti mereka bisa terkena hipotermia. Tidak lama kemudian setelah mengganti pakaian, Arif kebelet kencing nih. Akhirnya dia keluar tenda. Dia kencing di bawah pohon yang lumayan besar. Tapi dia tidak tahu itu pohon apa. Dan parahnya bukannya permisi, dia malah ngedumel. Ini pos berapa sih? Kok gak ada tanda-tandanya? Terus juga kenapa gue ngerasa dari tadi cuma muter-muter aja? Ucap Arif sambil memegangi sleting celananya. Saat sedang ngedumel, Arif ngelirik ke sekitar. Fokusnya berhenti ketika melihat ke arah atas pohon tempat dia kencing. Awalnya dia pikir hanya halusinasi, tapi setelah diperhatikan dengan jelas ternyata benar. Ada sosok yang lagi duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sosok itu berpakaian putih lusuh, rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya penuh darah dan sosok itu menyeringai ke arah Arif. Melihat itu sontak Arif lari terbirit-birit sambil memegangi celananya karena kencingnya belum selesai. Jadi Arif ini lari sambil tetap mancur gitu. Roni yang melihat Arif hanya bisa terheran. Tuh bocah apa ya? Kok lari-lari? Ketemu setan apa ketemu mantan? Asem bener dah itu muka. Sesampainya di tenda, Arif sudah memakai celananya kembali. Roni pun bertanya apa yang terjadi dengannya, namun Arif hanya mengatakan gak apa-apa sambil buru-buru masuk ke dalam tenda. Setelah tenang, Arif dan yang lainnya bersiap untuk makan. Nah, di sini gangguan mulai lagi saat Arif baru ingin menyuap nasi ke mulutnya.
terdengar suara ketawa sangat kencang. Suaranya seperti melewati tenda dengan bunyi yang cukup nyaring. Mereka berempat hanya bisa doa dan berpikir positive thinking. Udah, anggap aja suara orang lewat, ucap Arif pada teman-temannya sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Setelah makan mereka ngobrol hingga jam 11 malam. Arif seperti biasa, ia ngopi sambil nyebat. Saat sedang asyik ngopi, tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan yang disertai rintihan lirih minta tolong. Tolong. Mendengar itu sontak mereka semua masuk tenda masing-masing. Arif satu tenda dengan Roni, sedangkan Fajar dengan Zaki. Arif dan Roni bingung sebenarnya apa kesalahan mereka sampai-sampai digangguin seperti ini. Setelah ngobrol beberapa saat, Arif berniat untuk tidur. Namun saat dia baru rebahan dan memejamkan mata, terdengar suara riuh anak kecil yang sedang bermain di dalam tendanya. Tapi saat dia buka mata, suasana sangat sepi, tidak ada siapapun. Tapi saat dia memejamkan mata lagi, suara itu terdengar lagi. Arif masih bertanya-tanya sebenarnya ini halusinasi atau apa. Baru dia mau merem lagi, terdengar suara berisik dari luar tenda yang terus memukul-mukul tendanya. Buka cepetan, buka tendanya. Saat Arif membuka tendanya, ternyata pelakunya Fajar dan Zaki. Mereka berdua maksa buat tidur bareng di tenda Arif. Jar, Zak, lu berdua kenapa bikin gue kaget sih? Kalian gak denger apa? Ada anak kecil yang sedang bermain, sekitar 3 atau 4 anak kecil. Lah, kita gak denger apa-apa tuh. Serius, ada yang main sampai tenda kita aja ketabrak. Gila emang. Kita gak mau tahu, pokoknya kita ikut tenda lu ya. Gila kalian, sempit anjir. Bodoh amat lah daripada diganggu lagi sama tuh setan. Ih, serem. Fajar dan Zaki akhirnya gabung di tenda Arif, sementara Arif sendiri kembali ngedumel, merasakan sempitnya tenda malam itu. Dia sebenarnya dengar apa yang dimaksud Zaki dan Fajar, tapi dia lebih milih pura-pura tidak tahu agar kedua temannya tidak semakin panik. Karena tenda mereka ini tidak bisa buat tidur 4 orang, akhirnya mereka berempat hanya duduk meringkuk sambil ngobrol. Sewaktu mereka sedang asyik ngobrol, terdengar lagi suara langkah kaki yang sangat besar. Suara itu semakin lama makin dekat, dan langkah kaki itu jelas bukan langkah kaki manusia. Mereka berempat mematung. Apalagi sih ini? Arif juga melihat dari selap pintu tenda yang belum tertutup ada bayangan yang semakin mendekat dan tiba-tiba masuk ke tenda Fajar dan Zaki. Sontak Arif langsung bergegas menutup pintu tenda. Dia tidak mau yang lain tahu. Sebenarnya Arif sendiri juga ketakutan, tapi dia harus tenang karena posisinya ada yang lebih penakut dari dia. Hampir jam 12 malam. Fajar tidur karena kelelahan, sedangkan Arif, Roni, dan Zaki tidak bisa tidur. Akhirnya mereka ngopi sambil ngobrol lagi bertiga. Saat sedang ngobrol bertiga, terdengar lagi suara yang membuat mereka mematung. Di tenda sebelahnya, tepat tenda yang kosong, seperti ada yang memainkan kompor gas. Namun saat diintip oleh Arif, di tenda itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Lalu saat mereka mau tidur, di luar tenda terlihat ada bayangan hitam gede sedang mendekap tenda mereka. Dan ditambah suara orang tertawa di luar tenda. Tepat jam 1 malam saat mereka sedang dalam keadaan hening, tiba-tiba ada yang menabrak tenda sebelah sampai tenda tersebut rubuh. Awalnya mereka pikir itu Bagas atau babi ganas, karena Cikure memang terkenal dengan bagas atau celengnya. Namun saat dilihat tidak ada tanda-tanda adanya hewan itu. Tidak lama setelahnya Fajar tiba-tiba nangis sambil berucap, "Ya Allah, ini kenapa badanku panas, berat, dan pusing?
Arif segera memberikan air hangat ke Fajar agar dia bisa enakan. Dan beberapa detik setelah Fajar meminum air hangat dari Arif, tiba-tiba keanehan muncul kembali. Mereka mendengar suara gending gamelan Jawa seperti sedang ada pernikahan. Suara itu begitu bising dan terdengar menyeramkan. Mereka mulai takut dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba untuk menghiraukan itu semua dengan memutuskan tidur agar cepat pergi. Arif tidur menggunakan handset agar tidak terdengar suara-suara yang aneh lagi. Namun yang bikin aneh, suara musiknya tiba-tiba tidak terdengar sama sekali. Justru suara gamelan yang terdengar semakin keras. Malam itu hanya ada Arif dan Roni yang tidak bisa tidur. Mereka bingung sebenarnya. Apa yang terjadi? Suara gamelan yang didengar mereka berdua semakin jelas. Arif meminta pada Roni untuk baca doa sebisanya sampai mereka benar-benar tidur. Ketika sudah tidur, di dalam tidurnya Arif merasa seperti berada di suatu tempat. Dia merasa kalau itu mimpi, tapi terasa begitu nyata. Arif seperti berada di sebuah pernikahan dan dia tidak tahu itu pernikahan apa dan siapa. Arif memperhatikan semua orang yang datang sambil dalam hati berkata, gue ada di mana sih? Kenapa orang-orangnya aneh semua? Di sana banyak sekali penampakan yang dilihat oleh Arif. Mulai dari orang yang berkepala babi, orang yang mukanya rata, pengantinnya juga memakai kebaya jadul tahun 60-an. Ini siapa yang nikahan? Pengantinnya juga jadul banget lagi pakaiannya. Ucap Arif penasaran karena tidak bisa melihat jelas wajah dari kedua pengantin itu. Iring-iringan suara gamelan Jawa mulai terdengar. Seketika itu juga Arif merinding, badannya terasa panas dingin. Dia sadar kalau hanya dirinya saja manusia yang ada di sana. Lama Arif melamun, matanya fokus ke prasmanan yang ada di sana. Sebenarnya dia lapar, tapi makanan di sana terlihat begitu kotor sehingga Arif enggan makan dan tidak ada niatan untuk memakannya. Arif masih memperhatikan sekeliling. Posisinya dia berada di barisan yang paling belakang. Bentuk pernikahannya juga seperti pernikahan adat zaman dulu. Orang-orangnya pun memakai baju zaman dulu dengan jarik warna coklat serta kemben dan selendang. Namun anehnya wajah mereka itu bukan wajah manusia. Perasaan Arif juga makin lama tidak karuan. Dia celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia nggak nemuin teman-temannya? Dalam kebingungannya itu dia berucap, ini sebenarnya gue nyasar di mana sih? Arif ini bukannya diam, dia malah menggerutu. Mungkin memang karakter anaknya seperti itu kali ya. Arif fokus ke ritual pernikahan. Di sana ada yang aneh, di mana pengantin wanita menyayat jarinya sendiri dan darahnya diminumkan ke si pria. Sementara pengantin pria menyayat pergelangan tangannya dan darahnya ditaruh di dalam gelas dicampur dengan beberapa tetes dari darah pengantin wanita. Darah itu lalu dikubur di tanah. Satu hal yang Arif sadari, darah mereka ternyata berwarna hitam. Arif yang sempat melihat kedua pengantin itu tersenyum menyeringai ke arahnya. Seketika itu juga Arif kembali merinding. Anjir, ngapain mereka senyum ke gue? Arif kembali melihat ritual selanjutnya, namun saat sedang menyaksikan ritual pernikahan itu, tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Wah, siapa nih? Jangan-jangan setan lagi. Mampus gue. Arif perlahan menoleh dan benar saja, ada kakek-kakek yang wajahnya sangat keriput. Kulitnya pucat, kakek itu juga membawa lentera dan tongkat. Ia menatap Arif dengan penuh tanya. Arif juga menatap kakek itu dengan heran sekaligus takut. Gimana kalau kakek itu mau bunuh gue? Ucap Arif dalam hati. Tiba-tiba kakek tersebut bertanya ke Arif. Nah, kenapa kamu di sini? Kamu melakukan kesalahan? Saya nggak tahu, kek. Saya dan teman-teman hanya melakukan kegiatan alam, mendaki Gunung Cikuray. Kamu tahu nggak, kalau tempat kamu mendirikan tenda itu adalah akses ke pernikahan ini.
Maaf, saya nggak tahu, Kek. Tolong maafkan kami. Ya sudah, ayo saya antar kamu pulang. Apapun yang terjadi jangan noleh ke belakang. Tetap fokus ke depan. Ayo cepat. Arif termenung, masih tidak tahu harus bagaimana. Menuruti kakek yang gak dikenal itu atau tetap diam di tempat itu. Arif tersentak saat si kakek tiba-tiba membentaknya. Ayo cepat pergi kalau kamu masih ingin hidup. Arif sebenarnya kebingungan, tapi akhirnya dia memutuskan untuk jalan mengikuti arahan kakek itu. Arif terus jalan menyusuri hutan yang tiba-tiba saja menjadi gelap. Hal yang mengejutkan bagi Arif, ternyata jalannya itu sangat mulus seperti karpet merah di acara pernikahan. Tidak ada kerikil ataupun akar-akar pohon sama sekali. Arif berhenti di ujung jalan. Di sana ada pohon yang sangat besar. Arif sendiri bingung itu pohon apa, sampai-sampai dia kagum karena saking besarnya. Pohon apa nih? Terus gue harus kemana? Di tengah rasa bingung, Arif tidak sengaja menyentuh salah satu ranting pohon itu dan sejurus kemudian dia tersentak bangun dari tidurnya dengan nafas yang kembang kempis, seperti orang yang habis lari maraton. Zaki, Fajar, dan Roni memperhatikan Arif dengan tatapan lega. Pasalnya saat Arif tertidur, kata teman-temannya ini, Arif teriak-teriak gak jelas. Setelah Arif agak tenang, dia menyuruh yang lain untuk membaca doa apa saja sebisa mereka. Saat itu jam menunjukkan pukul 3. Sayangnya gangguan tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba terdengar suara kereta kuda yang naik ke arah puncak gunung. Makin lama suara itu makin dekat. Mereka semuanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, ketika mereka sedang meringkuk ketakutan di dalam tenda, akhirnya subuh pun datang. Saat subuh tiba, gangguan yang dialami mereka satu persatu menghilang. Mereka berempat langsung keluar dari tenda untuk melaksanakan sholat subuh. Kali ini Arif sholat tidak hanya berdua dengan Roni, namun Fajar dan Zaki juga ikut sholat bersama. Setelah sholat subuh, mereka memutuskan untuk samit hingga sampai puncak siang hari. Di puncak, seperti biasa yang dilakukan para pendaki, mereka berfoto-foto. Setelah berfoto, mereka langsung bergegas turun lagi. Saat turun dari puncak, mereka baru sadar kalau ternyata mereka ini ngecamp di pos 2. Mampus, pantesan aja diganggu lah. Kita ngecamp di pos 2. Setelah beberes, mereka akhirnya lanjut turun lagi ke base camp. Disinilah Roni juga cerita kalau dia mengalami mimpi aneh ada di pernikahan yang mana mereka semua ini kepalanya babi. Dia bisa pulang juga dibantu oleh kakek-kakek. Emang gila ya gangguan semalam. Saat itu mereka melihat foto satu persatu dan ketepatan di foto Arif ini ada yang aneh. Di dalam fotonya itu terlihat separuh badan hilang, separuhnya lagi ada, tapi kaki yang satunya sangat kecil. Mukanya juga yang separuh seperti monyet. Begitupun foto Roni. Dia di bagian perut jelas terlihat tulangnya, sementara bagian kepala lebih kecil. Tapi anehnya, foto Zaki dan Fajar justru normal-normal saja. Dan hal itu terjadi di semua foto yang ada Arif dan Roni. Di base camp mereka diberi saran oleh penjaga pos untuk mandi kembang dulu di rumah sesepuh di sana sebelum pulang ke rumah dan menghapus semua foto yang ada. Tamat. Terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.